Teman-teman, sepertinya ini pertama kalinya ya gue nyobain smartwatch yang bisa cek resiko diabetes. Dan ini adalah Huawei Watch Fit 5 Pro, salah satu varian dari Huawei Watch Fit 5 series yang sekaligus menjadi top global smartwatch nomor satu ya, yang membawa fitur diabetes risk study untuk pertama kalinya. Nah, Huawei Watch Fit 5 series ini hadir ke Indonesia dalam dua varian, Huawei Watch Fit 5 dan Huawei Watch Fit 5 Pro, yang menarik ya dengan harga yang cuma seperempat Apple Watch Ultra 3. Fitur dari Huawei Watch Fit 5 series ini jauh lebih lengkap. Dia punya Ultra Sport Monitoring, ada Advanced Health Analysis, bahkan di seri Pro-nya udah dilengkapi ECG, dan bisa cek resiko diabetes juga. Baterainya awet ya sampai 10 hari dengan desain yang kokoh dan punya layar dengan brightness yang sangat tinggi sampai 3000 nits. Tetapi hal lain ya yang menurut gue juga menggoda, smartwatch ini bisa dipakai di semua smartphone baik Android ataupun iOS. Jadi nggak terbatas cuman di iPhone aja. Dan seperti apa ya rasanya pakai Huawei Watch Fit 5 series ini dan apa aja fitur-fiturnya? Inilah ulasan selengkapnya. Jadi Huawei Watch Fit 5 Pro dibuat dari premium material yang tangguh teman-teman. Untuk yang warna hitam dan orange, ini kombinasi dari aviation grade aluminium body dengan bezel aerospace grade titanium alloy. Sedangkan yang warna putih ini kombinasi ceramic coating dan juga micro arc oxidation dengan hardness yang naik ya sampai 130%. Layarnya diproteksi dari 2.5D sapphire glass yang secara build quality sangat kuat ya. Tetapi menariknya, dari sisi berat ini cuma 30,4 gram dengan ketebalan 9,5 mm. Masih lebih ringan dan lebih tipis bahkan dari Apple Watch seri 11, apalagi kalau dibandingin sama Apple Watch Ultra 3 ya, malah jauh lebih tipis dan lebih ringan lagi. Tetapi meskipun compact, ukuran layarnya terbilang luas dengan panel AMOLED 1,92 inch. Ukuran layarnya ini bisa lebih luas ya dari seri sebelumnya karena bezel layar yang sekarang ini jadi semakin tipis, simetris di 1,8 mm aja. Layar ini punya peak brightness sampai 3000 nits, yang mana ini setara ya dengan brightness di layar Apple Watch Ultra 3. Nah, sepanjang pemakaian di kondisi outdoor yang terik, tampilan smartwatch ini terlihat sangat jelas ya. Tampilannya jernih, warnanya tajam dengan kerapatan piksel 328 ppi di resolusi 480 x 408 piksel. Layar ini juga punya peran besar ya di keawetan baterai smartwatch ini karena dengan panel fleksibel LTPO yang refresh rate-nya adaptif dari 1 Hz sampai 60 Hz, konsumsi dayanya saat menampilkan always on display di refresh rate 1 Hz jadi sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan Huawei Watch Fit 4 Pro sebelumnya. Desainnya mengambil konsep kotak ya dengan sudut rounded seperti ini, dengan satu tombol shortcut dan satu crown yang selain bisa diputar, juga bisa ditekan ya untuk back dan akses menu, atau tekan 2 kali untuk akses touch switchernya. Terus ada juga lubang mic ya dan lubang speaker di smartwatch ini. Untuk sensor-sensor ada di belakang, dan untuk strapnya di seri Pro ini ada dua versi. Untuk varian warna orange, strapnya dari woven nylon ya dengan sistem tarik tempel ala velcro kayak gini. Lepas pasangnya sangat praktis. Strap ini dilapisi layer oil resistant ya dan juga water resistant, jadi nggak gampang kotor. Sedangkan untuk varian warna black dan white, strapnya merupakan strap fluoro rubber dengan buckle dan pin kuat dari metal. Desain ini membuat Huawei Watch Fit 5 Pro terlihat lebih bold ya, lebih kokoh dan lebih manly. Sedangkan Huawei Watch Fit 5 ini terlihat lebih sleek, trendy, dan kasual. Material bodinya dari aluminium alloy ya dengan plastik cover di belakang, serta tempered 2.5D curved glass di bagian layar. Sama seperti di seri Pro-nya ada satu tombol shortcut dan satu crown ya yang selain bisa diputar, juga bisa ditekan untuk back dan akses menu, atau tekan 2 kali untuk akses touch switchernya. Dan ada lubang mic serta lubang speaker di sisi bodinya. Desain ini lebih tipis ya dan lebih ringan dari Apple Watch seri 11 dengan ketebalan 9,5 mm dan berat 27 gram aja. Nah, sedikit berbeda dengan seri Pro-nya, layar Huawei Watch Fit 5 ini menggunakan panel AMOLED berukuran 1,82 inch. Brightness-nya juga sedikit berbeda ya dengan peak brightness sampai 2500 nits. Tampilan layarnya saat dipakai outdoor masih terlihat jelas dan peak brightness ini masih lebih tinggi ya dari Apple Watch seri 11 yang mentok di 2000 nits. Kalau untuk tampilan sama jernihnya dengan seri Pro-nya, warnanya juga sama-sama tajam ya di resolusi 480 x 408 piksel di kerapatan piksel 347 ppi. Nah, untuk strapnya Huawei Watch Fit 5 ini malah lebih bervariasi lagi. Untuk varian black, strapnya fluoroelastomer ya. Lalu untuk green silver ini pakai strap woven, dan ini keren banget ya. Dalam satu strap ada dua warna kayak gini. Sedangkan untuk varian warna green, white, dan purple ini pakai strap dari fluoro rubber.
Nah, meskipun punya style desain yang berbeda, tetapi tampilan layar di Huawei Watch Fit 5 maupun Huawei Watch Fit 5 Pro ini sama-sama terlihat luas, teman-teman. Dua-duanya juga punya watch face yang bisa di-custom ya. Di watch face bawaannya ini misalnya kita bisa custom masing-masing widget mau nampilin fungsi dan informasi apa. Sebagian ada yang bisa diganti stylenya, warnanya, dan sebagainya. Plus ada juga banyak banget watch face yang bisa kita pilih dari Watch Face Store, mulai dari yang gratis sampai berbayar ada. Jadi kita bisa bebas ganti style dan tampilan sesuai selera. Keduanya juga sama-sama punya fitur Always On Display ya, dengan desain dan tampilan AOD yang selaras dengan tampilan watch face-nya. Sama-sama punya auto brightness juga, jadi nggak perlu repot-repot atur brightness secara manual saat beralih ruangan. Nah, kedua Huawei Watch Fit 5 series ini sama-sama nyaman digunakan, teman-teman. Strapnya lentur, di pergelangan tangan juga lembut ya, dan sama-sama ringan, sampai nggak kerasa kadang kalau lagi pakai smartwatch. Enak dipakai 24 jam ya, termasuk buat tracking tidur juga. Strap ini bisa dengan mudah dilepas pasang, cuman dengan tekan penguncinya ini aja, sangat mudah dan langsung klik ya. Proses setupnya juga nyaris sama kayak proses setup smartwatch pada umumnya. Kita tinggal scan aja QR code yang muncul di smartwatch, lalu pilih merek smartphone apa yang kita gunakan dan akan langsung diarahkan untuk download Huawei Health. Setelah itu ya tinggal add device aja dan smartwatch akan langsung terhubung. Nah, berbeda dengan Apple Watch yang cuma bisa disandingkan dengan iPhone aja, Huawei Watch Fit 5 series ini bisa disandingkan dengan smartphone apapun ya, mau Android atau iOS itu bisa. Jadi dari sisi kompatibilitas, smartwatch ini lebih fleksibel dari Apple Watch. Dan untuk tracking kesehatan, Huawei Watch Fit 5 Pro ini punya fitur yang sulit ya ditemui di smartwatch lain. Karena untuk pertama kalinya ada smartwatch yang bisa tes resiko diabetes. Memang ini bukan device untuk medis ya, tetapi hasil tesnya bisa kita jadikan sebagai alarm lah untuk memperbaiki gaya hidup atau jadi langkah awal untuk mulai konsultasi medis. Karena smartwatch ini memang nggak secara langsung ya mengukur kadar gula dalam darah kayak glukometer misalnya yang pakai jarum dan sebagainya, tetapi menggunakan sensor PPG untuk menganalisis ritme jantung dari pembuluh darah siang malam ya, dan saat kita beraktivitas. Jadi ya tinggal dipakai aja smartwatch-nya 3-14 hari dan smartwatch ini akan langsung menganalisa apakah ada potensi resiko diabetes ataukah tidak. Yang hasil analisanya ini akan kelihatan ya, low risk, medium risk, atau high risk. Memang ini nggak bisa menggantikan alat medis ya, dan nggak bisa juga untuk mendeteksi orang yang sudah terkena diabetes dan sudah rutin meminum obat diabetes, tetapi ini bisa jadi alarm awal ya, untuk resiko diabetes yang bisa berguna sebagai pengingat supaya kita nggak lalai dengan kondisi kesehatan kita. Jika hasil analisanya konsisten dapat medium risk atau juga high risk, teman-teman bisa lanjut untuk follow up ke medis ya, atau ke rumah sakit sembari mengubah gaya hidup yang lebih sehat. Dan fitur diabetes risk study ini penelitiannya dilakukan bareng top hospital di Dubai dan Cina, dan teknologinya juga udah dipatenkan ya, jadi gue bisa percaya dengan hasil analisanya. Gue sendiri udah tes ya pakai smartwatch ini dengan hasil medium risk yang membuat ya gue jadi lebih aware ya untuk mengubah gaya hidup, mulai dari lebih rutin workout, ganti pola makan dan sebagainya. Sambil terus gue pantau juga hasil tes di cycle berikutnya. Hasil analisa ini sangat berguna ya sebagai alarm buat gue, karena memang kalau kita lihat data Asia diabetes statistik di tahun 2024 aja, 11,3% orang dewasa di Indonesia itu dari usia 20 sampai 79 ya, yang jumlahnya sekitar 20,4 juta orang, itu hidup dengan diabetes dan 73,2% diantaranya tidak terdiagnosa. Kesehatan jantung juga bisa dipantau terus ya 24 jam di sini. Ada sensor ECG di varian Pro-nya yang bikin kita bisa pantau grafis ECG-nya. Ada analisanya juga, ada arterial stiffness detection ya, yang hasil analisanya langsung ditampilkan apakah kondisinya normal, sedikit stiff, atau malah stiff. Lalu di semua varian kita bisa cek pulse wave arrhythmia analysis untuk mendeteksi semisal ada prematur beats ya atau risiko AFib. Tracking tidurnya sangat lengkap teman-teman, nggak cuman bikin kita bisa memantau kuantitas tidur ya, tetapi juga kualitas tidurnya. Kita bisa lihat total durasi tidur, ada sleep score-nya, sleep quality rating, bisa lihat sleep stage-nya juga ya untuk tahu deep sleep-nya berapa lama, REM-nya berapa lama, dan kebangun berapa kali. Bisa lihat stable sleep-nya berapa persen, detek sleep apnea juga, terus panjang tidur, heart rate kita, kadar oksigen dalam darah, breathing rate, sampai sleep HRV juga terus dipantau ya, bahkan bisa tracking tidur siang juga. Dan kita diberikan juga analisis ya, insight dan rekomendasi bagaimana tidur kita bisa lebih baik. Ada emotional well-being 2.0 juga ya, yang men-tracking kondisi emosional kita, apakah di kondisi happy alias pleasant, netral, atau unpleasant.
Dan semua data kesehatan ini bisa dengan mudah ya dilihat di card kesehatan. Kita bisa melihat tracking heart rate secara real time dengan report grafik yang detail, bisa lihat kadar oksigen dalam darah, tingkat stres juga. Kita juga bisa melihat temperatur kulit ya beserta grafiknya, dan masing-masing widget ini kalau kita tap itu langsung bisa memantau detail grafik trackingnya. Nah, ada satu fitur baru di Huawei Watch Fit 5 series ini yang nggak ada di seri sebelumnya, yaitu watch face dengan mini workout. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mini workout atau yang kadang disebut juga micro workout ya atau exercise snack, ini merupakan workout pendek yang bisa dilakukan di sela-sela waktu, bisa 1-15 menit di mana aja, kapan aja tanpa alat atau tempat khusus. Jadi buat kita yang sibuk nih bisa curi-curi waktu untuk melakukan mini workout biar lebih sehat. Mini workout ini sekarang sedang jadi tren teman-teman dan populer ya di mana-mana karena ya memang banyak manfaatnya. Nah, di Huawei Watch Fit 5 series ini mini workout terintegrasi di watch face mini workout yang lucu ini. Ada 30 gerakan mini workout ya yang bisa kita pilih dari 11 bagian tubuh yang langsung dipraktekkan gerakannya oleh karakter pet panda ini. Kita bisa lakukan mini workout ini di sela-sela kerja, di perjalanan, waktu lagi nunggu antrian dan sebagainya. Jadi daripada diem gitu ya, kita lebih sehat melakukan mini workout ini. Nah, Huawei menanamkan Pro Level Sport Performance ke Huawei Watch Fit 5 series ini. Tracking olahraga outdoornya sangat akurat dengan adanya Sunflower Antenna 5-star Dual Band GPS, lengkap dengan GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, Navic, dan ada offline maps-nya juga yang bisa kita download. Jadi total ada 6 sistem satelit yang ada di sini, yang bahkan lebih banyak ya dari sistem satelit banyak smartwatch flagship yang rata-rata dilengkapi 5 sistem satelit aja, termasuk Apple Watch Ultra 3 juga. Lalu ada HDR algorithm yang bakal melanjutkan tracking posisi saat sinyal GPS lagi lemah ya atau ada di lokasi-lokasi blank spot seperti lewat di bawah flyover, olahraga di sekitar gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Nah, ada beberapa advanced spot tracking yang eksklusif ya di Huawei Watch Fit 5 Pro, misalnya ada golf tracking dengan lebih dari 17.000 golf maps secara global, berbagai maps lapangan golf di sekitar rumah gua aja ada juga ya di sini dan bisa di-download. Kita bisa pantau scorecard dan sebagainya. Lalu ada advanced trail running juga dengan offline map ya, route navigation, checkpoint, 3D contour map, serta berbagai professional metrics secara real time. Untuk cycling pun kita bisa lihat profil elevasi rutenya ya, virtual power, virtual cadence, dan sebagainya. Termasuk bisa dipakai untuk free diving juga, karena Huawei Watch Fit 5 Pro ini udah tahan air dengan diving level sampai di kedalaman 40 meter. Saat dipakai free diving kita bisa memperoleh data tracking mulai dari kedalaman, diving time, sampai beberapa metrics penting ya seperti temperatur, arah kompas, dan sebagainya. Nah, meskipun advanced outdoor sport tracking ini memang nggak ada ya di Huawei Watch Fit 5 yang versi non-Pro, tetapi untuk mode workout umumnya itu masih tetap sama kayak yang di seri Pro. Ada lebih dari 100 workout mode yang tersedia di sini ya, mulai dari lari, bersepeda, jalan, renang, hiking, serta berbagai raket sports seperti tenis, badminton, padel, dan sebagainya. Nah, sekarang teman-teman juga bisa install third party apps ya untuk melakukan tracking olahraga pakai aplikasi third party yang ada di App Gallery. Misalnya bisa install aplikasi Tenix untuk tracking tenis, Good Shot untuk tracking badminton, atau PickleX untuk tracking pickleball. Nah, semua detail dari workout ini bisa kita lihat langsung ya dari smartwatch lewat workout record, atau lebih lengkap lagi bisa kita lihat langsung ya dari aplikasi Huawei Health yang menampilkan semua history workout beserta grafik dan activity ringnya. Buat teman-teman pengguna Strava atau Adidas Running, kita juga bisa konekin smartwatch ini ke akun Strava atau Adidas Running kita lewat data sharing dan authorization. Jadi data running, cycling, dan walking kita di smartwatch ini bakal tersinkronisasi. Ada juga beberapa fitur yang bisa mendukung aktivitas workout outdoor kita ya, seperti kompas sebagai penunjuk arah, serta barometer yang bisa menunjukkan altitude dan air pressure di lokasi kita. Dan yang juga useful, di sini ada Fall Detection 2.0 yang mengirimkan alert ya ke kontak emergency saat smartwatch mendeteksi kita terjatuh. Dan untuk ukuran smartwatch yang punya banyak sensor dan fitur, baterai dari Huawei Watch Fit 5 series ini terbilang sangat awet teman-teman. Dengan kapasitas baterai 471 mAh, penggunaannya bisa sampai 10 hari ya di penggunaan ringan dan 7 hari di penggunaan normal. Bandingkan dengan beberapa smartwatch lain seperti Apple Watch Ultra 3 misalnya yang baterainya bertahan sekitar 3 hari aja. Untuk penggunaan yang sangat berat ya seperti trail run non-stop dengan tracking dan GPS aktif pun, baterai ini bisa bertahan sampai 24 jam. Kapasitas baterai besar di desain yang masih compact ini bisa tercapai karena Huawei sekarang menggunakan baterai high silicon ya yang densitas dan kapasitasnya memang lebih tinggi dari sebelumnya. Makanya dengan ukuran yang hampir sama kayak Huawei Watch Fit 4 series, kapasitas baterainya bisa naik 71 mAh dibandingkan sebelumnya.
Baterai ini bisa penuh dengan lama charging sekitar 60 menit ya menggunakan wireless magnetic charger bawaan. Internal storage-nya pun di-upgrade besar-besaran ya dari yang sebelumnya 4 GB sekarang menjadi 64 GB. Kapasitas storage yang sangat besar dan lebih dari cukup untuk menyimpan banyak sekali local music, watch face, aplikasi dan berbagai data lainnya termasuk offline maps, rute dan sebagainya. Platformnya menggunakan Harmony OS 6.1 dengan navigasi yang simple. Swipe up langsung muncul notifikasi ya, swipe down muncul quick settings, swipe ke kanan ini bakal masuk ke masing-masing card favorit seperti card aktivitas, emotional well-being, card kesehatan, event dan kalender, workout dan lain-lain yang semuanya memberikan informasi secara lengkap tapi praktis ya dan bisa di custom juga. Misalnya di card kesehatan ini semua info kesehatan yang ditampilkan di sini bisa kita custom ya, mau info apa yang ditampilkan, begitu juga dengan card yang lainnya. Lalu kalau kita swipe kiri, ini langsung masuk ke Smart Assistant yang nampilin widget Health Insight, jadwal, cuaca, player control, dan ini semua interaktif ya, bisa kita navigasi. Lalu kalau kita tekan tombol shortcutnya, ini masuk ke menu workout. Sedangkan kalau kita tekan crown-nya, dia bakal masuk ke deretan list aplikasi. Tinggal kita putar aja ya untuk scroll, dan setiap crown diputar, ini ada efek klik getarnya teman-teman. Terus kalau kita double klik, crown-nya ini ya langsung akan masuk ke task switcher-nya untuk beralih dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Jadi navigasinya sangat mudah. Terus untuk komunikasi ini juga praktis ya. Untuk notifikasi pesan seperti WhatsApp misalnya, itu bisa langsung kita balas, kita bisa ngetik sendiri ya pakai keyboard yang ada, yang udah support bahasa Indonesia juga, atau bisa juga balas pakai smiley. Kita juga bisa angkat telepon seluler yang masuk ya. Suaranya terdengar jelas dengan volume yang bisa kita atur sendiri. Nah, yang menarik teman-teman, Huawei Watch Fit 5 series ini bakal bisa dipakai untuk bayar lewat QRIS ya, via link aja. Jadi kalau kita belanja di Indomaret, Alfamart atau merchant apapun yang support QRIS CPM, kita nanti bisa pakai smartwatch ini untuk melakukan pembayaran. Nah, smartwatch ini dijual dengan harga mulai dari Rp2.399.000 ya untuk Huawei Watch Fit 5 dan Rp3.699.000 untuk Huawei Watch Fit 5 Pro. Harga yang jauh lebih murah dari Apple Watch Ultra 3, bahkan masih lebih murah ya dari harga Apple Watch Series 11 terbaru. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk link resmi pembeliannya. Dan kesimpulan yang bisa gua ambil, Huawei Watch Fit 5 series ini menjadi smartwatch komplit yang bisa memantau kesehatan kita secara lengkap ya dan membuat kita lebih aware dengan beberapa resiko kesehatan yang mungkin akan kita hadapi. Bisa memudahkan kita workout kapanpun dan dimanapun, serta bisa men-tracking aktivitas dan olahraga kita dengan akurat. Semua disatukan dalam sebuah smartwatch yang desainnya sleek, nyaman, dan kokoh ya dengan baterai yang awet dan tahan lama. Smartwatch ini menjadi pengganti yang sempurna ya dari Apple Watch, baik buat teman-teman pengguna Android atau juga pengguna iPhone yang lagi pengen berhemat atau lagi pengen memaksimalkan fitur dan value dari budget yang teman-teman punya. Buat yang pengen menikmati berbagai fitur pro level, bisa memilih Huawei Watch Fit 5 Pro yang memang punya banyak fitur advance ya di tracking olahraga dan kesehatannya. Atau buat yang pengen lebih hemat budget, bisa memilih Huawei Watch Fit 5 yang secara fitur juga masih sangat lengkap dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau ada pertanyaan atau pendapat ya seputar Huawei Watch Fit 5 series ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Tekno Menarik lainnya besok.